Hai, halo, semangat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Ini adalah materi kelas 10 dan materi ini untuk semua jurusan baik SMA maupun SMK. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Margareta Putrifani. Ada yang sudah pernah belajar materi tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah? Kalau belum, mari kita sama-sama belajar tentang materi kali ini, yaitu keluhuran manusia sebagai citra Allah. Keluhuran berarti kemuliaan atau bisa juga kebesaran. Manusia itu bukan sesuatu, melainkan seorang pribadi yang unik, yang bernilai. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh harta kekayaan, tidak ditentukan juga oleh kecantikan ataupun ketampanan, dan tidak juga ditentukan oleh kebudayaan, baik itu suku, ras, ataupun kebangsaannya. Kata citra itu lebih tepat kalau kita artikan sebagai suatu gambaran yang menggambarkan. Kalau itu seperti kalau kita itu mirip dengan ibu, tetapi itu tidak berarti kita sama dengan ibu kita. Tetapi dengan miripnya ini mau menggambarkan sesuatu bahwa pada diri kita, entah itu fisik kita, karakter kita, atau sifat-sifat kita, ada kesamaan dengan ibu kita. Manusia juga diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan lainnya. Menguasai alam itu berarti menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Bukan semata-mata menguasainya itu kita bisa menggunakannya dengan sesuka hati kita. Karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai citra Allah, maka manusia itu memiliki martabat. Martabatnya itu yaitu sebagai seorang pribadi. Manusia itu bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan manusia dipanggil untuk membangun relasi dengan Allah atau dengan penciptanya. Persaudaraan sejati adalah persaudaraan yang dihayati atas dasar persamaan kodrat. Yaitu apa kodratnya? Yaitu sebagai sesama ciptaan Tuhan, dan persamaan kodratnya itu sebagai citra Allah. Persaudaraan sejati tidak membedakan orang berdasarkan agama, suku, ras, ataupun golongan, karena semua manusia adalah sama-sama umat Tuhan dan sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Maka setiap orang yang membenci sesamanya, maka itu sama saja ia membenci Tuhan. Ada berbagai macam kasus yang dimana kasus tersebut merendahkan martabat manusia. Di antaranya yaitu pembunuhan, kemudian genosida, perbudakan, penggusuran, perampasan kebebasan, penyiksaan, penganiayaan, kejahatan apartheid, dan masih banyak lagi. Di balik maraknya berbagai pelanggaran terhadap keluhuran martabat manusia, kita sebagai umat manusia perlu bersyukur karena di balik berbagai macam pelanggaran terhadap keluhuran manusia tersebut,
muncullah tokoh-tokoh yang baik hati, yang dimana ia memberikan pikiran, pelayanan, tenaganya untuk membela dan memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Tokoh-tokoh pejuang keluhuran manusia diantaranya adalah Mahatma Gandhi, kemudian Ibu Teresa, Y.B. Mangunwijaya, ada juga Munir. Yang pertama adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dengan nama asli Mohandas Karchmat Gandhi adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus yang berasal dari India. Mahatma Gandhi adalah salah satu seorang yang paling penting, yang dimana Mahatma Gandhi terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Mahatma Gandhi adalah seorang aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, di mana yang menyusun gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Yang berikutnya adalah Ibu Teresa, atau kita sebut dengan Bunda Teresa. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik yang berasal dari Roma. Beliau mendirikan misionaris cinta kasih di Kalkuta, di India juga pada tahun 1950. Selama kurang lebih 45 tahun, ia melayani orang miskin, orang sakit, kemudian yatim piatu dan sekarat. Sementara membimbing ekspansi misionaris cinta kasih yang pertama di seluruh India dan selanjutnya dilanjutkan di negara-negara lain. Setelah kematian Bunda Teresa diberi gelar Beata Teresa dari Kalkuta. Ia menjadi terkenal di dunia internasional untuk pekerjaan kemanusiaan dan advokasi bagi hak-hak orang miskin dan tak berdaya. Berikutnya adalah Y.B. Mangunwijaya, yang biasa banyak dikenal sebagai pejuang yang cinta perdamaian, yang memberikan perhatian lebih kepada mereka yang menderita dan butuh bantuan. Yang keempat adalah Munir. Munir adalah seorang pria yang keturunan Arab yang juga seorang aktivis hak asasi manusia di Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Ketika itu, dia membela para aktivis yang menjadi penculikan tim mawar dari Kopassus. Karena kita semua adalah citra Allah, yang diciptakan oleh Allah dan secitra oleh Allah, maka kita memikul konsekuensi. Konsekuensinya yaitu diantaranya yang pertama adalah kita harus menghargai sesama, apapun keadaan fisiknya. Kemudian kita perlu menjaga dan mengembangkan martabat manusia, kita tidak boleh merendahkan martabat. Yang ketiga adalah mengembangkan kebaikan agar bermanfaat bagi orang lain. Kita harus menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Kemudian yang terakhir adalah mengakui semua orang sebagai saudara dalam Allah. Oleh karena itu, kita dicitrakan oleh Allah, secitra dengan Allah. Kita harus mengakui semua orang atau semua manusia yang sudah diciptakan oleh Allah sebagai saudara kita. Gitu. Sekian pembelajaran kita pada tema kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam tema-tema berikutnya. Terima kasih. Berkah dalam.